Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu ing pemanggih. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang ramalan Joyoboyo versi Sabdo Palon pupuh yang kedua Sinom. Sekarang ini sudah sampai pada pasal yang kelima. Oleh sebab itu langsung saya bacakan. Siliring kang samirana tumama mrengsang nayaka tan wewekono bebaya pranayaka tindak cuti among kedhi ingkang murni tanpa daya temahambro naluri leluhurira Brawijaya Majapahit kendangira garwa putri saking Cempo. Pemirsa dimanapun Anda berada, apa ini yang dimaksudkan? Kalimat yang pertama adalah Siliring kang samirono. Kalau diartikan di dalam bahasa Indonesia, silir di sini adalah mengalir, bertiup. Kang samirono artinya adalah angin. Maka bisa dikatakan siliring kang samirono, bertiuplah angin. Tumomo mrengsang nayoko. Tumomo artinya mengenai atau yang ditujukan kepada. Mreng adalah kepada. Sang nayoko artinya adalah kepada pemimpin. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, ini apa maksudnya? Sang nayoko, karena ini masih ada hubungannya dengan pasal yang terdahulu, yaitu pasal 4 dan pasal 3. Maka di dalam pasal 3 dikatakan Adipati Nawanggo. Adipati Nawanggo adalah Adipati Karno. Nah, yang dimaksudkan di sini tidak lain adalah Insinyur Soekarno. Siliring kang samirono, bertiuplah angin kencang tumomo mengenai mring sang nayoko, mengenai seorang pemimpin. Yaitu artinya adalah pada saat itu terjadi sebuah gelombang unjuk rasa besar-besaran yang diibaratkan sebagai samirono, sebagai angin kencang yang ditujukan kepada sang nayoko, yaitu Insinyur Soekarno. Bagaimana kelanjutannya? Tan baweko no beboyo. Tan beweko artinya tidak diperkirakan sebelumnya. No beboyo, ada bahaya. Jadi Insinyur Soekarno dan para pembantu-pembantunya tidak memperkirakan, Tan Weweko tidak memperkirakan adanya sesuatu yang sangat membahayakan, yaitu sebuah demo besar-besaran yang dilakukan oleh para pemuda, pelajar, dan mahasiswa, serta elemen-elemen yang lain. Pranayaka tindak cuti. Pranayaka tindak cuti di sini artinya adalah para pemimpin ini, yaitu Presiden Soekarno dan pembantu-pembantunya, para menteri-menterinya, tentaranya, tindak cuti. Artinya adalah mereka tidak begitu menghiraukan, tidak begitu memperdulikan apa yang sedang terjadi.
mereka tidak mengerti atau memang sengaja mereka itu seakan-akan menutup mata. Tindak judi di sini pengertiannya adalah itu. Artinya mereka, para pembantu-pembantunya tidak mengerti, tidak tahu menahu tentang hal itu. Oleh sebab itu, amung kedi ingkang murni. Artinya para pembantu-pembantunya Insinyur Soekarno pada waktu itu hanya sedikit mereka yang murni, artinya adalah bekerja sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Bekerja sesuai dengan hati nuraninya. Mereka tidak menutup-nutupi apa yang sedang terjadi. Mereka jujur di dalam melaksanakan pemerintahan dan melaksanakan tugas dan kewajibannya. Itu dikatakan hanya sedikit yang seperti itu. Oleh sebab itu dilanjutkan, tanpa doyo temah ambruk. Tanpa doyo di sini pengertiannya adalah tidak berdaya. Temah ambruk artinya rela untuk ambruk di sini adalah tumbang. Ambruk, jatuh. Artinya adalah setelah ada gelombang demo besar-besaran yang dilakukan oleh para pemuda, pelajar dan mahasiswa serta elemen-elemen masyarakat yang lain, kemudian mereka melakukan tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepada Insinyur Soekarno selaku seorang Nayoko, sebagai seorang pemimpin negara. Oleh sebab itu, karena Insinyur Soekarno tidak bisa memberikan kepuasan kepada mereka yang melakukan demonstrasi, maka Insinyur Soekarno dimintai pertanggungjawaban di depan sidang MPRS yang dipimpin oleh Nasution. Sehingga di dalam persidangan itu, Insinyur Soekarno sebagai seorang presiden harus mempertanggungjawabkan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, yaitu tidak lain adalah pembunuhan jenderal dan terjadinya sebuah peristiwa G30 SPKI. Oleh sebab itu Insinyur Soekarno kemudian melakukan pidato di hadapan MPRS dengan judul Nawaksoro. Tetapi sayang, pidato Insinyur Soekarno Nawaksoro itu kemudian ditolak oleh MPR dan akhirnya tanpa doyo temah ambruk. Akhirnya Insinyur Soekarno jatuh tumbang dari kedudukannya sebagai seorang Nayoko, kedudukannya sebagai seorang Presiden Republik Indonesia yang pertama. Itulah yang dimaksud dengan tanpa doyo temah ambruk. Kemudian dilanjutkan, naluri leluhuriro. Pengarang buku ini yaitu Raden Ngabei Ronggowarsito ini seakan-akan mensejajarkan kejatuhan yaitu leluhurnya, yaitu Bre Kertabumi, yaitu Raja Mojopahit. Ketika itu jatuh karena para pembantu-pembantunya yang tidak murni di dalam mengikuti dirinya. Karena saat itu Bre Kertabumi melakukan sebuah tindakan yang sangat berani, yaitu masuk Islam, sehingga ditinggalkan oleh para pembantu-pembantunya dan akhirnya Bre Kertabumi ambruk. Nah, ini seakan-akan disejajarkan antara ambruknya, jatuhnya, tumbangnya Insinyur Soekarno dengan leluhurnya, yaitu Brawijaya Mojopahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, yaitu
Dilanjutkan naluri leluhuriro Brawijaya Mojopahit. Itu tadi adalah sebuah kesejajaran jatuhnya dua tokoh, yaitu tokoh Mojopahit dan tokoh negara Republik Indonesia, pendiri negara Republik Indonesia, presiden yang pertama. Dilanjutkan Kendangiro garwo putri saking Cempo. Apa ini yang dimaksudkan? Kendangiro. Kendangiro di sini berasal dari kendang iro, artinya kendangmu. Kendang ini adalah sebuah alat musik yang memiliki dua sisi, kiri dan kanan, untuk memukulnya. Kemudian gunanya kendang ini, karena kendang ini lincah, sehingga sebuah lagu atau sebuah seni tari apabila diiringi dengan kendang, maka terjadilah sebuah harmoni dan sebuah musik atau sebuah tari-tarian yang sangat indah di dalam menjalankannya atau menyanyikannya, sehingga enak didengarkan. Nah, ini digambarkan kendang iro garwo. Artinya adalah, mungkin yang dimaksudkan adalah pembantu-pembantunya yang bisa membuat Insinyur Soekarno ini berjalan lincah, berjalan enjoy, berjalan di dalam melaksanakan pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Ini sudah garwo. Garwo di sini artinya adalah berpindah kepada orang lain, sudah tidak setia lagi. Sedangkan yang digarwo adalah putri saking Campa. Ini menjadikan saya menjadi ingat, mungkin yang diibaratkan pengarangnya ini adalah dulu di zaman kerajaan Majapahit, Prabu Bre Kertabumi ini menikah dengan seorang putri Cempo, yaitu Dworowati. Padahal sebelumnya ada seorang putri Campa. Putri Campa yaitu putri darah Petak yang dinikahi oleh Brawijaya yang kelima ini, kemudian digeser kedudukannya oleh Putri Cempo, sehingga Putri Cempo menjadi permaisuri, sedangkan Putri Campa ini digeser kedudukannya tidak menjadi putri atau istri permaisuri. Akhirnya putri yang berasal dari Cina ini atau dari Vietnam ini kemudian diberikan kepada putranya. Maka putranya diangkat menjadi seorang gubernur di Palembang, yaitu Haryo Damar. Kemudian putri Campa ini diboyong menuju ke Palembang dan akhirnya melahirkan seorang anak yang namanya Raden Hasan, atau nantinya menjadi seorang raja di tanah Pulau Jawa, yaitu Raja Demak Bintoro. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemungkinan yang dimaksudkan adalah gara-garanya adalah seperti itu. Artinya diibaratkan Insinyur Soekarno ini disebabkan karena beliaunya ini bekerja sama dengan orang-orang Cina. Nah, perlu diketahui bahwa sebelum peristiwa G30 PKI, Perdana Menteri Chow En-lai datang ke Indonesia untuk menawarkan senjata-senjata untuk milisi-milisi sipil pada waktu itu. Tetapi semuanya itu, kerjasama ini menjadikan pembantu-pembantunya Insinyur Soekarno tidak menyukai dan tidak menyetujui. Itulah disebabkan, karena itulah akhirnya terjadi sebuah kejadian-kejadian yang berakhir tumbangnya Insinyur Soekarno yang digambarkan tanpa doyo temah hambruk karena dijatuhkan di depan sidang MPRS. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian kira-kira penafsiran saya tentang ramalan Joyoboyo
pada pupuh yang kedua sinom, yaitu pada pasal yang kelima. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan pada pasal yang keenam. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.